Seleksi tertutup adalah mekanisme perekrutan P3K dari kalangan non-ASN yang inilah keberpihakan pemerintah terhadap P3K guru dan P3K tenaga kesehatan. Halo para sobat semuanya, kembali lagi kita bersama channel Sobat Beken membahas seleksi P3K 2022. BKN ungkap keberpihakan luar biasa pemerintah pada non-ASN kategori ini dan jangan nyogok. Diingatkan kembali, kita sebagai non-ASN dalam seleksi P3K 2022 jangan nyogok dan jangan mau diiming-imingi agar lulus seleksi P3K 2022 dan menjadi ASN P3K 2022. Akan tetapi kita yakin dengan pemerintah, dengan keberpihakannya kepada kita dalam pelaksanaan P3K 2022 ini. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA, Bapak Suharmen, membeberkan bentuk keberpihakan pemerintah pada tenaga non-ASN. Bentuk keberpihakan ini yang pertama, seleksi P3K guru dan P3K tenaga kesehatan 2022 dilakukan secara tertutup. Jadi dalam seleksi P3K tahun ini diadakan secara tertutup dan seleksi diadakan secara terbuka. Akan tetapi dalam pelaksanaan P3K guru dan P3K kesehatan 2022 dilakukan secara tertutup. Seleksi tertutup adalah mekanisme perekrutan P3K dari kalangan non-ASN yang datanya sudah ada dalam database Kemendikbudristek dan Kementerian Kesehatan dan juga BKN. Yang kedua, keberpihakannya adalah non-ASN yang mengikuti seleksi P3K 2022 mendapatkan afirmasi atau kebijakan khusus berupa penambahan nilai. Inilah keberpihakan pemerintah terhadap P3K guru dan P3K tenaga kesehatan. Seleksi untuk pelayanan dasar ini, guru dan nakes, pemerintah betul-betul sangat konsen, ucap Bapak Suharmen dalam sosialisasi tanggal 25 Oktober 2022. Dengan seleksi tertutup, maka yang boleh mendaftar P3K guru hanya non-ASN sudah terdaftar di dalam database Dapodik. Begitu juga tenaga kesehatan yang sudah tercatat sebagai non-ASN di fasilitas layanan kesehatan pemerintah, baik puskesmas maupun rumah sakit. Penjelasan Bapak Suharmen selanjutnya adalah, misalnya yang mengabdi 3 tahun dengan orang yang sudah mengabdi 5 tahun, tentu penghargaan pada orang yang mengabdi di atas 5 tahun akan lebih besar dibandingkan yang 3 tahun. Lalu yang kedua, ada juga afirmasi bagi pelamar yang melamar di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Bagi teman-teman yang ingin melamar di daerah 3T, akan mendapatkan nilai afirmasi atau penambahan nilai. Jadi tidak perlu mencari cara untuk kemudian menyogok, apalagi kemudian mendapat janji-janji dari oknum
pejabat. Jadi diingatkan Bapak Suharmen tidak perlu mencari untuk menyogok dalam pelaksanaan P3K tahun 2022 ini, karena pemerintah sudah berpihak kepada teman-teman atau kita dalam pelaksanaan P3K 2022 ini bagi P3K guru dan P3K tenaga kesehatan. Bapak Suharmen menegaskan tidak ada seorang pun yang dapat mengintervensi perubahan nilai dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN. Jika BKN mencoba untuk mengubah nilai peserta seleksi dalam SSCASN, maka akan ketahuan oleh institusi lain. Dengan sistem itu, tidak ada ruang bagi oknum pejabat untuk dapat mengubah nilai atau memberikan janji-janji kepada pelamar P3K seolah-olah bisa membantu kelulusan. Yang bisa meluluskan Bapak Ibu hanya Bapak Ibu masing-masing. Oke, jadi menurut pernyataan Bapak Suharmen tidak ada celah untuk menyogok dalam kelulusan P3K 2022. Dan yang terakhir, Bapak Suharmen menjelaskan atau menegaskan BKN berkomitmen untuk menciptakan sistem seleksi yang fair, transparan, mempertimbangkan semua orang dan laksanakan dengan seadil-adilnya. Sehingga kalau ada pegawai BKN yang mencoba bermain-main dengan itu atau sogok menyogok, kita tidak akan segan-segan memberhentikan yang bersangkutan. Jadi teman-teman sekalian atau Bapak Ibu, jangan kita berpikir dapat menyogok untuk lulus dalam P3K 2022 ini, atau ada iming-iming dari pihak atau instansi lain dalam kelulusan P3K 2022 ini. Tetap semangat dan tetap berdoa agar kita lulus semuanya dalam P3K 2022 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat info yang dapat kita bagikan. See you next video.